Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya dalam channel Isnaini Puji Rahayu. Kali ini saya akan coba share mengenai kegiatan saya dan tim dalam mempersiapkan event debat yang dilaksanakan oleh kampus Universitas Negeri Gorontalo dalam event FLF atau Fordeh Consmerolo Fair. Kami akan beradu argumentasi melalui mosi yang ada, sehingganya akan terlatih mental maupun chemistry di antara mereka. Jadi memang kita di dalam latihan tidak terlalu serius, namun kita difokuskan kepada teknik bagaimana mencari celah ataupun teknik lainnya yang nantinya akan menjadi patokan di dalam pertandingan itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman simak video berikut. Dalam perspektif kewenangan, jabatan kenegaraan pemerintah merupakan alat publik yang harus melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam rangka mencapai perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang kadang terganjal dengan rumitnya aturan normatif, sehingga diberikan kebebasan berekspresi sekaligus melekat fungsi immunity. Immunity juga dikenal dalam hukum internasional, misalnya Deklarasi Wina 1993, Vienna Convention 1961, dalam yang pada prinsipnya pejabat negara, terutama kepada negara yang identik dengan sovereign immunity, terkait dengan kekebalan hukum. Dengan demikian, immunity ini bukan hanya berlaku dalam lapangan hukum nasional, tetapi juga dalam hukum internasional. Dalam perspektif hukum nasional, immunity ini juga dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bersamaan dihadapi hukum atau equality before the law, maka persamaan di depan hukum harus diartikan secara dinamis. Jika terdapat dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut, audien alterum partem, untuk menunjukkan iktikat baik sehingga tidak secara mutandis tidak dapat dituntut di hadap pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud tidak dapat dituntut dalam bidang perdata yang mensyaratkan sifat iktidat baik adalah terkait dengan pasal 244 KUHP Perdata. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa ini? 7 menit tadi saja. 1 menit terakhir. 1 menit terakhir. Lanjut. Luar biasa penyampaian dari pembicara pertama dari tim pro, maka kami akan mendengarkan penyampaian dari pembicara pertama dari standing position kontra. Waktu dimulai sejak kata awal Anda berbicara. All men are equal before law, without distinction sex, race, religion, and social status. Semua manusia adalah sama di depan hukum, tanpa membedakan kelamin, kulit, agama, ras, dan status sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Isnaini Puji Rahayu selaku pembicara pertama, Muhammad Rafli Lamagua selaku pembicara kedua, dan Siti Ramawati selaku pembicara ketiga. Terima kasih moderator, dewan juri yang terhormat, timekeeper yang bijaksana, serta tim kolega kami dari tim pro yang sangat kami banggakan. Kami dari tim yang saat ini berada pada posisi kontra, maka sebelum mengawali argumentasi pembuka, izinkanlah saya untuk menghias beberapa gagasan yang telah disampaikan oleh tim pro. Tim pro secara tidak langsung mengatakan harus adanya kesamaan kedudukan di muka hukum, sehingganya hal ini sangat bertentangan dengan mosi kali ini. Lalu mengawali argumentasi pembuka saya pada mosi kali ini, yakni hak impunitas pejabat negara pada masa pandemi, yang kami sampaikan secara lugas dan mantap bahwasanya kami sangat-sangat tidak setuju pada mosi kali ini. Hak impunitas adalah hak pejabat negara dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa
pejabat negara memiliki keistimewaan yakni kebal hukum atau dapat diartikan bahwa adanya kebedaan yuridis hukum yang diberikan pada pihak tertentu. Tentunya hal ini sangat tidak dibenarkan di negara Indonesia. Hal ini tentu saja berbeda dengan prinsip kenegaraan Indonesia bahwa sebagai bangsa yang menganut sistem equality before the law sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Dengan adanya hak imunitas pejabat negara tentu saja menimbulkan suatu pertanyaan besar bahwa mengenai aspek kapasitas hukum maupun dalam hal ini diperuntukkan untuk menangani pandemi COVID. Undang-undang sebagai aturan resmi yang menjadi pedoman untuk bertingkah laku menjadi kehilangan fungsinya. Oleh karena itu kita dari tim kontra maksud saya sangat tidak mengamini adanya mosi perdebatan pada malam hari ini. Oleh karena itu wassalamualaikum. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penyampaian dari standing position pro dari pembicara yang kedua yang akan diawali dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang sangat-sangat saya hormati, timekeeper yang budiman, serta kolega kami dari standing position kontra yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Margatila Azahra sebagai pembicara kedua dari standing position pro. Pada kali ini saya akan membawakan tentang mosi debat dari hak impunitas pejabat negara dalam masa pandemi. Rectum indium et prudentia de justitiam metiretur. Bijaksana keputusan terukurlah dari keadilan. Hak impunitas pejabat negara dalam masa pandemi. Pejabat pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 Perpu nomor 1 tahun 2020. Pada intinya, Perpu tersebut menyatakan anggota KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan Negara berupa sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan. Impuniti diberikan oleh negara dalam rangka kebebasan bertindak diskresi supaya penyelenggara negara pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas, tidak tergantung pada peraturan keputusan yang terkadang terlambat memberikan respon dikarenakan keadaan kondisi yang tidak dimungkinkan. Tidak, saudaraku, biasanya dalam kondisi luar yang harus segera ditindaklanjuti. Tidak, silakan. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana dikatakan tadi bahwa Perpu lantas alasan apa atau urgensi apa yang mengakibatkan bahwa Presiden mengeluarkan Perpu yang tidak hal equal kegentingan memaksa tidak dijabarkan lebih detail atau rinci dalam peraturan nomor 22 ayat 1. Oke, baiklah, Dewan juri yang terhormat, timekeeper yang budiman, serta kolega kami dari standing position kontra yang sangat saya banggakan. Untuk melanjutkan argumen saya selanjutnya, maka akan menjawab canggahan atau interupsi dari kolega saya, oke? Pada intinya, Perpu tersebut menyatakan anggota KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan Negara berupa sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga pinjaman simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang ini. Tidak, saudaraku, melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan. Dia silakan. Dewan juri yang terhormat, pada kita melihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada antara pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana sifat hukum itu sendiri mengikat dan tidak memaksa. Saya meminta dari standing posisi kontra dan posisi pro untuk menyebarkan bagaimana sifat hukum itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk interupsinya. Untuk melanjutkan lagi, saya merasa bahwa kolega kami sangat-sangat tidak sabar untuk saya melanjutkan argumen yang akan saya sampaikan. Berdasarkan
Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud tidak dapat dituntut dalam bidang perdata yang mensyaratkan sifat iktikat baik adalah terkait dengan pasal 1244 KUH Perdata. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. Sangat jelas dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN, karena PT UN tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan. Dengan demikian, hak impunity itu tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bukan hal yang baru dan atau mengada-ada diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sehingga dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban. Sesungguhnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi kenegaraan merupakan suatu kewajiban memberikan hak impunity agar tidak ada keraguan dan bergerak cepat melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan negara. Bagaimana rencana ke depan standing posisi kontra walaupun tidak menyepakati mosi debat kali ini, namun melihat faktor ekonomi nasional yang sekarang super krisis down forward. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kolega saya yang saya banggakan, Dewan Juri yang terhormat, juga tim keeper yang sangat budiman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penjabaran dari norma yuridis normatif yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. Waktu dimulai dari kata pertama Anda berbicara. Hukum dibuat berdasarkan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, moderator dan juga tim keluarga kami understanding posisi kontra yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Berulang kami mengingatkan bahwa kami understanding posisi kontra sangat-sangat bersepakat di musim debat kali ini dikarenakan ingin melihat fakta historis, yuridis normatif, dan juga empiris sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, mosi debat kali ini membahas tentang hak impunitas pejabat negara dalam masa pandemi. Mari kita melihat bahwa impunitas itu merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan kebebasan atau pengecualian dari tuntutan ataupun hukum atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Biasanya ini terjadi karena adanya penolakan atau kegagalan sebuah pemerintahan untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku. Impunitas dapat berupa pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah. Tindakan seperti ini juga merupakan penghinaan dan tidak disetujui. Dan tidak disetujui dalam hukum internasional dan hak asasi manusia itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang perlu menjunjung hukum dan peradilan, dan hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana tercantum pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi cukup jelas bahwa segala sesuatu telah diatur oleh hukum sendiri. Mohon maaf tidak saudara. Ya, moderator yang terhormat dan tim kolega yang sangat kami cintai. Bagaimana rencana ke depan standing posisi kontra kalaupun tidak menyepakati mosi debat kali ini? Namun dengan melihat faktor ekonomi nasional yang sekarang super kritis down power. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya dari standing posisi pro tidak sabar untuk mendengarkan argumen saya. Nantinya akan saya sampaikan, melanjutkan argumen saya. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi cukup jelas bahwa segala sesuatu perlu harus diatur oleh hukum. Marwah negara adalah dengan menekankan lahirnya dijemput oleh hukum, hidup dipelihara oleh hukum, dan mati pun dijemput oleh hukum ataupun dihantarkan oleh hukum. Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk menciptakan ketenangan suatu kelompok bangsa dan berlaku pada sesuatu wilayah tertentu. Mohon maaf ya saudara, mengingat sebuah hukum. Oke, baik Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, apa yang disampaikan oleh tim pro sangat tidak konseptualis dan rasional. Kita melihat atau dari tim pro atau tim kontra tidak memahami tatanan hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih.
Dewan juri yang terhormat, nampaknya dari statement posisi pro tidak menyerap secara detail apa yang telah saya sampaikan dari awal bahwasanya hukum dibuat berdasarkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum yang dimana hukum itu melekat dan mengikat untuk semuanya. Melanjutkan argumen saya, Dewan juri yang terhormat, marilah kita melihat, mohon maaf, hak impunitas bisa jadi tidak menutup kemungkinan adanya untuk menguntungkan individu ataupun kelompok ataupun pejabat negara yang sedang bermasalah, di mana akan mengarah ke penyalahgunaan kewenangan itu sendiri. Melanjutkan argumen saya, Dewan juri yang terhormat, pada kita melihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor itu sendiri. Setiap orang yang dengan tujuan menggunakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya atau kedudukan yang tepat Interupsi. uang negara, tidak saudara? Interupsi. Jika saudara. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana dengan mengimplementasikan tentang hak asasi manusia di negara kita ini? Sekian dari saya dan terima kasih. Lanjutkan argumen saya Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimana telah saya sampaikan dari argumen saya awal, Dewan Juri yang terhormat, maka secara tidak langsung itu telah menjawab pertanyaan ataupun sanggahan dari standing posisi pro. Melanjutkan argumen saya, marilah kita melihat pada pasal 3 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya hak impunitas ini, jangan sampai adanya impunitas itu sendiri akan menyebabkan cacat implementasi hukum yang dimana sebelumnya Indonesia telah mencita-citakan baiknya sistem hukum untuk negara makmur, adil, sejahtera. Hak impunitas bisa jadi hanya untuk menguntungkan satu individu yang nantinya akan menjadikan kewenangan jabatan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara hukum yang sebelum kemerdekaan telah mencita-citakan sistem bergabungan itu sendiri. Maka dari itu jangan sampai hanya dikarenakan hak impunitas pejabat negara menjadikan government cacat implementasi dan malah menjadi abuse of power. Dewan Juri yang terhormat, sebelum mengakhiri argumen saya, perkenankanlah saya menantang dari standing posisi pro untuk bagaimana rancangan ke depan standing posisi pro yang nantinya walaupun tetap memaksakan diri, namun dengan melihat sifat hukum yang mengikat ataupun memaksa. Terima kasih. Berikut penjabaran dari fakta empiris dan studi komparasi yang akan disampaikan oleh standing position pro yang akan diawali dari kata Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jenderal Nojiso Wasubete Nohitano de Kendris, kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang. Hak impunitas kami dari tim pro sangat setuju akan mosi kali ini. Seperti data yang pernah kita melihat, impunitas bukan sekedar kejahatan atau impunitas justru melampaui kejahatan. Karena dengan kemungkinan kejahatan terulang, maka perlunya kekuatan pejabat dan petinggi-petinggi negara untuk memutus rantai pelaku kejahatan. Andai kita mengampuni kejahatan secara cuma-cuma, maka impunitas justru kemungkinan para penjahat tetap ada dan juga akan ada selamanya. Untuk itu ketika zaman pemerintahan Soeharto, impunitas dilakukan akan membuat negara-negara ini aman-aman saja, kejahatan berkurang, dan zaman Soeharto para koruptor bisa dikatakan tidak ada karena perlu dilakukan, dan data kejahatan pada zaman Orde Baru saat itu mencapai sekitar hanya 2.737 kasus saja. Di tahun 2020 meningkat dan setiap tahun meningkat sekitar naik 16,1. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya dari tim pro menyalahgunakan argumentasi bahwa seakan-akan dan seolah-olah dan mengamini kami dari tim kontra. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, baiklah. Apa yang disampaikan oleh saya bukan justru apa yang disampaikan oleh saya akan melanjutkan kembali. Impuniti diberikan oleh negara dalam rangka kebebasan bertindak diskresi supaya penyelenggara negara pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas, tidak tergantung pada peraturan keputusan yang terkadang terlambat. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, masih hangat di telinga kita bahwasanya kami dari standing posisi kontra menanyakan bagaimana rancangan ke depan dari standing posisi pro untuk tetap memaksakan diri, namun dengan melihat sifat hukum yang memaksa, dengan melihat pula dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, di mana konstitusi menyatakan bahwa harus adilnya keadilan. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Melanjutkan apa yang saya sampaikan, pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas dan tergantung pada peraturan untuk keputusan yang terkadang terlambat memberikan respon dikarenakan keadaan kondisi yang tidak dimungkinkan. Dewan Juri yang terhormat, biasanya dalam kondisi luar bisa juga kita harus segera tindak lanjuti, karena jika menunggu sistem birokrasi yang berjenjang dan berbelit-belit, maka tidak cukup waktu untuk menghadapi kondisi sebagaimana dalam respektif kewenangan jabatan kenegaraan. Pemerintah merupakan alat publik yang harus
melaksanakan wewenangnya dan tugasnya dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang kadang kacau dengan rumitnya aturan normatif, sehingga diberikan kebebasan berekspresi, expression and mention, sekaligus melekat fungsi impunity. Impunity juga dikenal dalam hukum internasional, misalnya dalam Deklarasi Wina 1993, Vienna Convention 1961 dan lain-lain. Pada impunity juga dikenal dalam perspektif hukum nasional. Impunity dikenal dengan sistem berbagai perundang-undangan, atau dikatakan sebagai equality, persamaan di hadapan hukum, atau dikatakan sebagai equality before of the law. Maka persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis. Jika terdapat dua orang bersengketa di hadapan hakim, maka justru diperlakukan sama oleh hakim tersebut. Dewan juri yang terhormat menunjukkan. Silakan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan langsung pada interupsi. Berikan kami batas jawaban mengenai batasan sehingga hak imunitas itu tidak dapat disalahpahami mengenai fungsinya. Terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, baiklah saya akan melanjutkan sembari menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh tim kontra. Baiklah, apa yang kita berikan dalam impunitas ini justru akan menunjukkan itikat baik. Andaikan kita tidak menerapkan sistem kita menerapkan sistem impunitas ini, justru ke depan kita akan bisa mendapati kebaikan-kebaikan dan itikat baik, sehingga tidak dapat mutatis atau mutandis tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksudkan tidak dapat cepatnya waktu dalam melaksanakan peningkatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga. Tadapannya dipertanggungjawabkan kepada walaupun itu itikat buruk. Dalam perspektif pidana seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, dalam pasal 50 dan 51 ayat 1 dan ayat 2 pasal 50 KUHP, barang siapa melakukan undang-undang, menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum. Pengertian ini tidak bisa dipidana. Kemudian dalam pasal 51 ayat 1 harus dibuktikan dengan pengadilan, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan pemerintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang tidak dipidana. Apalagi berkaitan dengan pasal 51 ayat 2 menyatakan pemerintah tidak jabatan dengan wewenangnya harus diadili. Dan juga pada prinsipnya pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Sangat jelas, ini menandakan bahwa andaikan kita membentuk sistem ini ke depannya, maka saya yakin dan untuk ke depan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh tim kontra, ini akan menandakan bahwa adanya kebangkitan terbesar tersendiri, terutama dalam sistem hukum tersendiri, dengan adanya sistem pemerintah yang juga kebalakan hukum dan ke depan tidak. Sekian, terima kasih. Domo arigato iso digambar masa boleh masa. Rupanya hari dari sini posisi terlalu manas, bahwasanya marilah kita mendengarkan bersama bahwasanya penjabaran dari standing position kontra mengenai studi komparasi dan fakta empiris dimulai dari kata pertama Anda berbicara. Equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri terhormat, tim yang beriman serta tim koordinasi yang sangat kami banggakan. Sebelum mengawali argumentasi saya, izinkan saya untuk mengkritisi beberapa poin penting argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pro. Yang pertama ialah bahwa pembicara kedua dari tim pro seakan-akan mengamini bahwa ketidaksesuaian dibentuknya hak impunitas. Yang kedua, pembicara ketiga tadi mengawali argumentasi dengan mengamini argumentasi dari tim kontra. Dan yang ketiga, perlu dalam hal ihwal kegentingan memaksa tidak dijelaskan secara rinci dan secara detail dalam undang-undang atau di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengawali argumentasi saya, hak impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan kebebasan dan pengecualian atau hukuman kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dewan juri yang terhormat, pandemi COVID-19 yang menimpa sebagian besar negara di dunia telah mengakibatkan berosotnya perekonomian secara global. Selain masalah kesehatan, pandemi juga berdampak buruk terhadap masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi nasional. Dewan juri yang terhormat, dalam merespon keadaan tersebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan regulasi yang dituangkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan kewenangan. Akan tetapi Dewan juri yang terhormat, dalam pasal 22 ayat 1 telah mengatur bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti perundang-undangan. Melanjutkan argumentasi saya, namun lagi-lagi tidak ada spesifikasi atau penjelasan yang jelas terkait hal ihwal
soal kegentingan memaksa tersebut. Melanjutkan argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat, Tim Keeper yang beriman serta tim koordinator kami telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pasal 27 ayat 2 Perpu nomor 1 menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris dan pejabat pegawai pemerintahan serta dan seterusnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas adanya diskriminasi, bahkan pemberlakuan hak impunitas terhadap pejabat negara bahkan tidak dapat dituntut secara pidana dan mengajukan gugatan secara pidana perdata maksud saya, Dewan Juri yang terhormat. Maka oleh karena itu hari ini hak asasi manusia yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap manusia sama di hadapan hukum, hal itu tidak digunakan di dalam hak impunitas. Artinya ada diskriminasi terhadap pejabat-pejabat negara dan masyarakat yang pada umumnya. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi saya dengan adanya pemberlakuan hak impunitas pada masa pandemi khususnya atau bahkan pada masa pandemi sekarang ini, negara berpeluang pada timbulnya atau meningkatnya tindak kejahatan yang terulang. Artinya dengan mengampuni kejahatan yang secara cuma-cuma memungkinkan tindak kejahatan oleh pejabat negara terus bertambah. Contohnya dalam kolusi, nepotisme, bahkan korupsi. Dewan Juri yang terhormat, selain fakta bahwa kami tidak menyepakati adanya hak impunitas di masa pandemi ini, jelas satu poin penting, maksud saya beberapa poin penting yang mendasari bahwa kami tidak menyepakati dan bahkan tidak mengamini hak impunitas terhadap pejabat negara meskipun pada masa pandemi, yakni yang pertama pada pasal 27 tersebut merupakan pasal yang super body, artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Presiden SBY atau pada masa pemerintahan SBY pernah mengajukan Perpu yang sejenis namun ditolak oleh DPR. Dan yang ketiga, dalil itikat baik tidak bisa dituntut oleh hukum. Dan yang keempat, tidak ini berulang persoalan BLBI atau maksud saya BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia dan pemberian bailout kepada Bank Senturi. Artinya ini merupakan kasus serupa dengan undang-undang yang sama. Dan yang kelima ialah menghilangkan kewenangan absolut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan yang terakhir yakni bertentangan dengan hak asasi manusia, yakni pada pasal 28D ayat 1 1945 bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka oleh karena itu kami dari Standing Position Kontra mengajukan syarat kepada Standing Position Pro bahwa yang pertama mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Yang kedua dengan menghapus pasal 27 tersebut Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Demikian dari kami. Sekali lagi kami dari Standing Position Kontra menyatakan sikap untuk tidak mengamini mosi debat pada malam hari ini. Bila dikabulkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mendengar kesimpulan dari Standing Position Kontra. Waktu dimulai dari kata pertama Anda bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, saya akan menyampaikan kalimat penutup, yakni mengenai adanya hak impunitas pejabat negara pada masa pandemi, yakni undang-undang sebagai aturan resmi yang menjadi pedoman untuk bertingkah laku menjadi kehilangan fungsinya. Oleh karena itu tidak adanya ketetapan hukum di dalam penggunaan hak impunitas itu sendiri. Sebagaimana Hansen berpendapat bahwasanya semua norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau dasole, di mana rule tingkah laku tersebut tercermin pada suatu kodifikasi hukum yakni undang-undang. Baiklah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya tim pro ada beberapa poin yang harus saya sampaikan, yakni yang pertama, mengakui adanya kebersamaan di muka hukum. Lalu yang kedua, tidak adanya tinjauan secara rinci perihal kegentingan memaksa adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Lalu yang ketiga, tim pro nampaknya mengamini bahwasanya perlu adanya hak atas kesamaan kedudukan di muka hukum, yakni sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum di mana adanya kepastian hukum. Tim Pro nampaknya tidak dapat menjabarkan beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan. Oleh karena itu, saya mengajukan beberapa poin penting yang terdapat pada mosi kali ini, yakni adanya pasal super body yang menentang adanya Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, adanya tolak belakang antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Perpu nomor 1 tahun 2020. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berada pada susunan tertinggi, yakni tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, Perpu ini yang harus kita ajukan ke gugatan MK. Lalu yang kedua, dalil atau itikat baik tetap harus dituntut jika itu berada pada tolak belakang hukum. Oleh karena itu, adanya itikat baik tetap dapat dijerat hukum dan tidak dapat dibebaskan begitu saja. Oleh karena itu, sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kesimpulan yang akan disampaikan dari Standing Position Pro sekaligus mengakhiri perdebatan hari ini. Waktu dimulai dari kata Anda berbicara. Kata pertama Anda berbicara. Siapa? Waktu. Mau dua? Siapa? Gimana ya? Bagaimana udah mau bilang? Bisa sama tuh. Kamu bakalan kau di sini. Lagi jauh. Kerja. Pasal sebenarnya tadi kesimpulan ya. Dua jauh. Kan dia kan cuma. 21 jam banget. Jadi kan udah ada. Ya, terus makan nasi goreng. Kalau belum ada 20 ya. Ya lagi opening. Bagaimana ada Ada ini. Kendalnya Iya lah, sama terus. semuanya Seperti apa itu? Sampai. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai Standing Position Pro akan menyampaikan kesimpulan yang saya tarik pada malam hari ini, yaitu di mana dari Standing Position Kontra sangat-sangat tidak menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia karena menolak adanya hak impunitas di negara kita ini. Yang kedua, tentang penjabaran kami, saya rasa dari Standing Position Kontra sangat tidak mengerti dengan argumen apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Dan yang ketiga, impuniti diberikan oleh negara dalam rangka kebebasan bertindak diskresi supaya penyelenggaraan negara pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas, tidak tergantung pada peraturan keputusan yang terkadang terlambat memberikan respons dikarenakan keadaan kondisi yang tidak dimungkinkan, biasanya dalam kondisi luar yang harus segera ditindaklanjuti karena jika menunggu sistem birokrasi yang berjenjang dan berbelit-belit maka tidak cukup waktu untuk menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud. Dalam perspektif kewenangan, jabatan kenegaraan pemerintahan merupakan alat publik yang harus melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang terkadang terganjal dengan rumitnya aturan normatif, sehingga diberikan kebebasan berekspresi sekaligus melekat fungsi impuniti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat, TNI Yang Budiman, serta kolega yang sangat-sangat saya banggakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.